Bab 391, Tuoba Liu Feng. Kamu tahu kamu membuang-buang waktu, jadi kenapa kamu masih di sini? Jika Anda terlambat dan Tuan Muda tidak puas, saya sendiri tidak dapat menanggung akibatnya dan Anda pasti juga tidak bisa. Menjentikkan lengan bajunya, Zuo Fan melangkah maju. Dia mungkin sebaiknya mengikuti arus dan memainkan permainan itu sejauh mungkin. Kuan Rong menjadi tegang. Hal keterlaluan ini takut pada tuan mudanya. Klan ini pasti memiliki aturan yang keras, dengan banyak ahli. Sedemikian rupa sehingga pelayan yang memiliki kekuatan seperti dewa tidak berstatus tinggi di klan dan harus memenuhi keinginan tuan muda. Semua orang tahu bahwa orang-orang kuat di klan dihormati dan bahkan kepala klan memperhatikan nada bicaranya di sekitar mereka, apalagi tuan muda. Dari kedengarannya, dia tidak termasuk dalam klan. Tapi apa yang membuat klannya menjadi kekejian? Yongning dan Yun Suang berbagi senyuman licik dan orang-orang menyembunyikan kegembiraan mereka. Semua orang di Tianyu sekarang sudah mengetahui tentang Zuo Fan, seorang pelayan namun tetap menjadi pemimpin de facto klan Luo saat kepala klan tidak ada. Hanya orang bodoh yang benar-benar akan tertipu oleh kejenakaannya. Dan para Kuan Rong gemetar. Dengan informasi dan jumlah mereka mengira mereka akan memerintah Tianyu, tanpa ada rumah atau klan yang mengganggu mereka. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Mereka baru saja bertemu dengan seorang pelayan yang merupakan ahli surga yang mendalam sementara pelayan mereka adalah orang aneh seperti dewa yang mampu melakukan apa saja. Contohnya, bukankah pramugara mengelap lantai dengan tunggangannya? Berkat rahmat klan inilah mereka belum mati. Kuan Rong merosot, kehilangan sikap angkuhnya. Seorang pemuda tampan bahkan menangkupkan tangannya, bawahan saya terlalu impulsif dan saya minta maaf atas trauma yang ditimbulkannya. Penjahat di luar namun hatinya penurut. Sikapnya mendapat hinaan dari semua orang. Meski begitu, meminta delegasi meminta maaf atas pelanggarannya sudah cukup, bukan? Katakan itu pada Zuo Fan. Dia tidak pernah sekalipun melihat mereka, memperlakukan mereka seperti udara saat dia menoleh ke Yun Suang. Untuk apa kamu berdiri di sini? Kembali berbelanja. Konyol. Mata Zalahan menyemburkan api, tinjunya mengepal. Sang putri mencibir dalam hati, namun tidak puas dengan betapa tenangnya drama itu. Dia ingin benda itu meledak setinggi langit dan menunjuk ke arah Kuan Rong. Stuart Zuo, bagaimana kita melakukan itu ketika mereka menghalangi jalan? Zuo Fan mengamatinya sejenak, melihat kilatan di wajahnya. Waktu yang tepat, mari kita suruh orang-orang itu bertindak dan merasakan situasinya, oke? Tunggu sebentar, sementara aku menangani ini. Mengalihkan pandangan dingin ke Kuan Rong, dia berjalan mendekat. Jalan utama ibu kota kekaisaran adalah untuk berjalan kaki, bukan untuk memamerkan hewan peliharaanmu. Semua yang ada di keempatnya, keluar. Apa katamu? Bentak Zalahan, otot-ototnya menegang seperti baja, tubuhnya siap meledak kapan saja. Pemuda di sebelahnya menjadi murung. Zuo Fan sedang menginjak es tipis. Suku Kuan Rong adalah orang-orang yang memelihara hewan, mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di antara mereka. Meminta mereka membuang hewan buasnya sama seperti meminta mereka melepaskan kelebihan dan harga diri mereka. Jawabannya jelas tidak. Orang-orang dari 8 rumah di lantai 2 mendengus. Kebanyakan dari mereka memiliki pengetahuan langsung tentang gaya Zuo Fan. Dia bahkan mencuri permen dari bayi. Tidak ada titik terendah di bawahnya. Dia telah merendahkan martabat mereka dan masih bersikap seperti pecundang. Sesuai dengan keinginan Zuo Fan, dia pertama-tama mengejek korbannya sehingga dia bertindak membela diri dan mengarahkan mereka untuk menyerang terlebih dahulu. Hasil, tentu saja mengalahkanmu, sambil berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Mari kita lihat apakah ada yang bisa mengatasinya. Berapa banyak korban tak berdosa yang telah jatuh di bawah pengaruh kejam Zuo Fan, tidak punya tempat untuk melampiaskan kehilangan mereka dan terpaksa menderita dalam diam. Semua orang tahu itu, keburukan Zuo Fan praktis dibangun di atasnya. Pengecualiannya adalah Kuan Rong, orang baru, daging segar, jatuh cinta padanya kail, tali dan pemberat.
Tidak ada seorang pun di sini yang tidak tertawa terbahak-bahak menunggu pertunjukan dimulai. Itulah yang kamu dapat karena bersikap menjengkelkan. Meskipun Anda tidak mengerti, Anda harus menundukkan kepala di dekat Zuo Fan. Pemuda Kuanrong berjalan ke arah Zuo Fan, hatinya gelisah. Menarik napas dalam-dalam sedikit membantu sebelum dia memulai. Kami adalah pejuang Kuanrong, binatang buas kami tidak pernah meninggalkan sisi kami. Kami hanya tahu cara untuk maju dan tidak pernah mundur. Jika kamu mampu, maka kamu dapat membuat makhluk spiritual mundur. Orang-orang berteriak astaga. Di dalam, Zuo Fan berkedip sekali, lalu menatap ke belakang, seringai jahat muncul di sudut mulutnya. Anak itu sungguh hebat. Long Xingyun menghela nafas. Sisanya setuju. Kata-katanya sempurna. Bukan menolak mentah-mentah atau membiarkannya begitu saja, tapi dia telah mengalihkan masalahnya ke Zuo Fan agar dia menghadapinya. Semua orang tahu bahwa pemuda itu mungkin tidak tahu apa yang membuat Zuo Fan terbuat dari apa, jadi dia memilih jalan tengah agar tidak terdengar mengancam atau pengecut, berpikir bahwa Zuo Fan adalah orang yang penting. Itu adalah perpaduan sempurna antara nada dan kata-kata untuk mempertahankan harga dirinya. Dan dengan demikian dia melemparkan masalah itu ke kepala Zuo Fan. Gagal menakut-nakuti binatang buas itu akan membuat Zuo Fan berada di posisi yang tepat, dua burung dengan satu batu. Dia menghindari ejekan itu dan memaksa orang lain untuk mengambil tindakan. Sekarang hal ini menimbulkan pertanyaan, siapakah yang mampu memukul mundur 1000 makhluk spiritual? Bahkan Beastmaster terbaik Kuanrong pun tidak bisa melakukannya. Kuanrong memperhatikan pemuda itu dengan rasa terima kasih dan tersenyum lebar pada Zuo Fan. Long Xingyun tersentak, mengamati pemuda itu, siapa dia? Sangat muda namun berpengalaman dalam politik dan kekuatan. Luo Yunhai mengangguk, dia adalah sosok pemimpin, dengan aura yang hanya bisa diperoleh dalam pertempuran. Hahaha, saudaraku, matamu semakin tajam. 4 orang menginjak lantai 2, 4 macan Tianyu. Melihat pertikaian di luar, Dugu Feng tertawa, kami telah menunggu delegasi mencapai gerbang istana kekaisaran namun mereka tidak muncul. Ternyata Skeng memotongnya. Aku tidak bisa memahaminya. Dia berkelahi dengan siapapun. Dia tidak disebut duri nomor 1 di Tianyu, hahaha. Kakak, bisakah kamu tidak berbicara seperti itu? Bukan Zuo Fan yang memulainya kali ini. Luo Yunchang mencoba menyelamatkan situasi. Dugu Feng tersenyum, kakak sangat gelisah, tapi aku tidak bermaksud bahwa itu adalah tanggung jawab Steward Zuo. Kami sudah mengira akan ada permusuhan dengan Kuanrong. Itulah yang terjadi ketika kita saling bertarung selama bertahun-tahun. Delegasi mereka di sini hanya untuk menunjukkan keunggulan mereka, sesuatu yang kami rencanakan. Namun disinilah mereka, mati di jalurnya, dan menyelamatkan kita dari banyak masalah juga. Yang lain mengerti. Perjalanan mereka ke istana kekaisaran adalah untuk membangun posisi kuat mereka, yang dipersingkat oleh campur tangan Zuo Fan. Sayang sekali juga. Meninggikan nada bicaramu melawan 4 macan Tianyu adalah satu hal, dan bukan hal lain melawan Zuo Fan. Ngomong-ngomong, saudaraku, apakah kamu kenal pemuda itu? Luo Yunhai bertanya. Dugu Feng menghela nafas, bukan hanya mengenalnya, tapi dia adalah rival lama. Dia adalah putra satu-satunya komandan kekaisaran Kuanrong, Tuoba Tishan, Tuoba Liu Feng. Dia seorang komandan muda. Luo Yunhai berseru, saya bertanya-tanya mengapa saya mendapat kesan seorang jenderal darinya. Dugu Feng mengangguk. Matanya tertuju pada pemuda itu, Tuoba Liu Feng cerdas, berani dan mahir dalam memimpin anak buahnya. Meski terbilang muda, namun ia telah mendapatkan tempatnya di militer. Kami berempat sudah sering berselisih dengannya lebih dari yang bisa kuhitung, dan selalu dirugikan. Mereka bilang dia akan menggantikan ayahnya, kandidat utama untuk menjadi komandan berikutnya. Mata Luo Yunhai bergetar dan dia menanamkan gambaran pemuda itu ke dalam pikirannya. Komandan kekaisaran Kuanrong berikutnya berarti musuh masa depan mereka. Kakak laki-laki, bagaimana dengan yang lain? Luo Yunhai bertanya. Dugu Feng berkata,
Ada 8 pengawas serigala di bawah komandan Kekaisaran Kuanrong, yang memiliki keberanian besar dan tidak dapat dihentikan. 3 di antaranya saat ini hadir. Du Feng menunjuk ke arah pria tangguh yang menimbulkan masalah. Dia yang kedua di antara 8 pengawas serigala, serigala liar Zalahan. Kekuatan bawaan dan keberaniannya yang tak tertandingi menggambarkannya sebagai seseorang yang mampu mengobrak-abrik makhluk spiritual tingkat 5. Lawan yang tangguh. Yang itu adalah serigala tak dikenal, Hulian Cai. Bertanggung jawab atas intelijen dan kepanduan, bahaya yang tersembunyi. Du Feng menunjuk ke sosok kurus itu. Dia tidak terlalu menarik untuk dilihat, tapi dia pasti memperhatikanmu. Para agennya tajam dan cakap. Luo Yunhai mengangguk. Du Feng menoleh ke seorang pria bertopeng dengan hanya separuh wajahnya yang terlihat. Itu adalah pemanah Kekaisaran Kuanrong yang paling terkenal, peringkat ketiga dalam 8 penjaga serigala, serigala penusuk langit, Zebie. Busur yang mengguncang surga dan anak panah yang memaku awan adalah senjata spiritual kelas 6. Tembakannya mematikan, menghabisi jenderal musuh. Bahkan Marsekal pun menderita di tangannya. Dia adalah salah satu lawan yang sulit Anda waspadai. Bab 392, Haus Darah. Kau memberitahuku bahwa ayah baptis itu, seorang ahli tahap Radiant lapis ke-6, sebenarnya, Luo Yunhai membelalakan matanya. Du Feng mengangguk dengan serius. Ya, 8 pengawas serigala semuanya tangguh, semuanya ahli Radiant Stage, semuanya veteran. Jangan pernah meremehkan mereka di medan pertempuran. Semua orang mengangguk. Jika bukan karena 4 macan Tianyu yang mengatakannya, yang terlibat dalam perang sepanjang tahun, para pemuda dari 8 rumah tidak akan pernah tahu bahwa Kuanrong telah mengirim sekelompok orang jahat kali ini. Luo Yunhai menoleh kedua orang terakhir, matanya tidak pernah lepas dari orang tertua dari pandangannya. Rambut putih, mata kecil namun tajam, menebarkan tabir misteri pada dirinya. Kakak laki-laki, siapa itu? Du Feng bergumam, guru Kekaisaran Kuanrong, Han Timo. Dia setara dengan Perdana Menteri kita Zhuge Changfeng. Apakah itu berarti musuh telah mengirimkan yang terbaik? Semua orang terkejut, bagaimana mereka bisa mengirim seseorang yang begitu penting ke Tianyu? Apakah mereka tidak takut akan pembunuhan? Du Feng menggelengkan kepalanya, murung, Kekaisaran Kuanrong tidak seperti milik kita, yang memiliki 4 pilar untuk menopang negara namun masing-masing pilar dipenuhi dengan rancangannya sendiri. Ambil contoh ayah baptis dan Zhuge Changfeng, tidak ada yang akan menerima yang lain. Dengan pertempuran terus-menerus selama bertahun-tahun di perbatasan, mereka mengatakan Zhuge Changfeng pernah berencana pergi ke Kekaisaran Kuanrong untuk melakukan pembicaraan damai, tetapi tidak pernah melaksanakannya. Apa kamu tahu kenapa? Dia takut akan pengkhianatan marsal tua itu. Bagian refrainnya berbunyi. Du Feng mengangguk, ayah baptis bukanlah tipe orang yang melakukan hal ini, tapi mustahil bagi Perdana Menteri untuk mempercayai ayah baptis sepenuhnya. Sementara Komandan Kekaisaran Kuanrong, Tuo Batis Han, mengizinkan putranya untuk ikut dalam delegasi ini karena pengajar kekaisaran ada di sini untuk menjaganya. Mengapa Han Timo menjadi yang pertama adalah karena Tuo Batis Han memiliki 5 juta tentara yang ditempatkan di perbatasan untuk mengiring delegasinya. Jika ada bahaya yang menimpa delegasi tersebut, tentara akan bergerak ke selatan dan kekaisaran akan terlibat dalam perang besar. Ini adalah persetujuan sang jenderal. Semua orang merasakan getaran di punggung mereka. Lengan kiri dan kanan kaisar musuh saling membantu sementara 4 pilar kita terjebak dalam konflik. Jika bukan karena tanah Tianyu yang luas dan banyak talenta yang bermunculan, serta 7 rumah bangsawan dan 3 sekte penjaga kekaisaran, kita sudah lama jatuh. Semua orang menggelengkan kepala. Bagaimana dengan Sayang? Long Xingyun menjilat bibirnya, terpesona, menunjuk ke arah gadis itu. Du Feng berkata datar, dia adalah satu-satunya putri Tuo Batis Han dan adik perempuan Tuo Ba Liu Feng, Tuba Lianer. Dipuji sebagai wanita cantik nomor 1 di Kuanrong dan pemilik keterampilan beternak binatang yang mengesankan. Tapi dia belum muncul di medan perang dan budidayanya lemah. Tidak ada sesuatu pun tentang dia yang layak untuk disebutkan. Oh, saudara Dugu, kamu orang seperti apa?
bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan untuk menilai spesimen yang begitu bagus? Menghentakkan kakinya dengan kagum, Long Xingyun berkata, dia dan wanita kita berbeda, tapi semuanya sesuai gaya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengundangnya selama dia tinggal di Tianyu. Suatu malam di bawah cahaya lilin yang hangat, keterikatan yang indah, dan peperangan antar bangsa mungkin akan menjadi masa lalu. Mesum. Para wanita memutar mata mereka. Orang-orang itu mengejang dan menghela nafas. Dugu Feng berkata, Saudara Long, sebaiknya kamu lupakan dia. Dia adalah putri seorang komandan, dan meskipun belum ada yang melihat keahliannya, dia tidak mudah menyerah. Jangan mengujinya dan menjadikan ini masalah yang lebih besar. Bukan masalah besar, ada bunga yang bisa kamu petik, ada pula yang hanya bisa kamu kagumi. Tuan muda ini memiliki harga dirinya, hahaha, keindahan di bawah hanya menari di mata Long Xingyun yang tergila-gila. Yang lain hanya mengangkat bahu. Tuan Paviliun Muda Paviliun Naga terselubung adalah seorang romantis biasa, tidak seperti Zhuo Fan yang buas. Dia harusnya tahu kapan harus berhenti, bukan? Sementara itu, Zhuo Fan menatap Tuoba Liu Feng sambil berpikir. Lalu dia menyeringai, memberitahumu untuk mundur adalah untuk menghormatimu, tamu yang jauh. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Hahaha, jika harus. Tuoba Liu Feng balas menyeringai dan Kuan Rong memandang Zhuo Fan dengan ejekan. Makhluk spiritual di bawah mereka adalah teman seumur hidup mereka, tidak mendengarkan perintah siapapun kecuali mereka. Sedangkan untuk menakut-nakuti mereka, haha, sepertinya itu akan terjadi. Ingat, ini bukan monster biasa, tapi rekan seperjuangan karena mereka telah menumpahkan darah dan keringat di medan perang bersama. Keinginan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Tidak mengherankan jika tidak ada yang percaya Zhuo Fan mampu melakukan tugas itu. Terserah kamu. Zhuo Fan mendengus ke dalam, menatap semua makhluk spiritual di matanya dan seringainya semakin lebar. Naluri Tuoba Liu Feng muncul dan jantungnya bergetar. Adapun penyebab mualnya, dia tidak tahu. Bertolak. Mata Zhuo Fan berkilau biru seiring dengan gonggongannya. Bunyinya semakin keras di telinga binatang spiritual. Saat itulah riak melanda mereka. Makhluk spiritual yang masih ceria itu membeku dan penunggangnya menunduk kaget. Bahkan sebelum para penunggangnya sempat meraih surai mereka, binatang-binatang itu sudah melolong. Di bawah tatapan kaget semua orang, ribuan makhluk spiritual berlari menuju gerbang kota, berlari menyelamatkan diri, tidak mengindahkan perintah para pengendara. Sesuatu yang sangat menakutkan dan menakutkan menguasai pikiran mereka, membuat mereka gila dan hanya menyisakan naluri untuk melarikan diri. Ikatan antara manusia dan binatang, yang ditempa di tengah-tengah pertempuran, melalui kebahagiaan dan kesedihan, kini terputus. Apa-apaan, hentikan sekarang juga. Tunggangan Tuoba Liu Feng juga panik, tapi tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak mau mendengarkan. Jadi dia terbang ke langit, menyaksikan ribuan binatang di tanah berlari menuju gerbang, termasuk 6 binatang spiritual tingkat 5. Hanya butuh 1 detik bagi mereka untuk membersihkan kota. Mereka meninggalkan sekelompok pengendara yang kebingungan dan menyesal, dengan beberapa yang tidak beruntung terinjak-injak di bawah gerombolan itu, berakhir dengan selusin tulang patah. Tidak ada wajah lain di luar sana selain yang disadap dan rahangnya kendur. Kecuali tentu saja geng Long Xingyun di lantai 2 yang hanya tertawa kecil. Mereka telah melalui hal semacam ini di debat esoterik, di mana Zhuo Fan menakuti Blood Crocs dengan tatapan tajam. Menggunakan binatang buas di depan Zhuo Fan, seperti meminta pukulan. Kekaisaran Kuan Rong, yang didirikan di atas para Beastmaster, telah bertemu musuh bebuyutan mereka di Zhuo Fan. Keenam orang di udara menghadapi pemandangan yang tidak dapat dipercaya, tidak dapat dibayangkan, dan tidak masuk akal ini dengan pikiran kosong. Tuoba Liu Feng bahkan melihat ke arah adiknya, Lianer, kamu yang terbaik dalam mengendalikan binatang. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana aku bisa tahu? Tuba Lianer menjadi masam sesaat lalu teringat sesuatu. Dia memicingkan mata ke arah Zhuo Fan selama 15 menit sebelum menangis. Itu kamu. Zhuo Fan menoleh ke arahnya,
seseorang dari Quanrong mengenalku. Zuo Fan melihatnya sekali dan jantungnya mulai berdetak 1 mil per menit. Dia adalah gadis yang sama yang dia selamatkan di Beast King Mountain, yang telah dia tipu dari mata air pembentuk yang dia klaim. Oh, jadi dia dari Kekaisaran Quanrong. Mungkin dia tidak peduli untuk melihat lebih dekat, atau sudah terlalu lama dia tidak melihatnya. Ketika Quanrong sampai di sini, yang dia pedulikan hanyalah level mereka. Dia tidak punya niat untuk peduli dengan penampilan seorang wanita. Berbeda dengan Roti Long Xingyun, yang bisa langsung mengetahui berapa banyak tahi lalat yang dimiliki seorang gadis. Tuba Lianer juga tidak menebaknya karena Zuo Fan sekarang memiliki rambut putih tebal. Tapi saat Zuo Fan menakuti binatang itu, dia dibawa kembali ke Gunung Beast King. Jika dilihat lebih dekat, dia menemukan jawabannya. Keduanya menatap, dalam diam dan bingung. Siapa dia? Apa yang dia lakukan di ibu kota kekaisaran? Siapakah pengurus rumah itu? Jadi gadis itu adalah seorang Quanrong. Tapi apa yang dia lakukan di Beast King Mountain pada saat debat esoterik? Apakah itu ada hubungannya dengan tujuan delegasi Quanrong datang ke sini? Zuo Fan merenung. Di lantai 2, wajah Luo Yunchang tampak keras, bajingan busuk itu. Dia kenal wanita lain. Wanita keren lainnya jatuh ke dalam cengkeraman saudara Zuo. Saya mengaku kalah. Long Xingyun duduk bersandar dengan tangan di belakang kepalanya. Berapa banyak anak ayam yang diketahui saudara Zuo? Baginya untuk bisa dekat bahkan dengan gadis-gadis kekaisaran Quanrong, dia adalah salah satu Casanova. Lianer, apakah kalian saling kenal? Tuoba Liu Feng bertanya. Tuba Lianer berbisik, saudaraku, dialah yang saya bicarakan, orang aneh yang saya temui. Apa? Tuoba Liu Feng mengarahkan pandangan haus darahnya pada Zuo Fan. Sebenarnya ada seorang pria di dunia ini yang memiliki kekuatan absolut atas binatang buas. Dia adalah ancaman terbesar bagi kami. Dia harus dijatuhkan. Bab 393, Duri nomor 1 Tianyi. Niat membunuh yang sedingin es dan tak terkendali muncul. Itu menusuk hati orang-orang seperti angin kencang di musim dingin yang paling dingin. Sial, Tuoba Liu Feng biasanya tenang. Lalu kenapa tiba-tiba haus darah? Dugu Feng menjadi gugup. Long Xingyun menyeringai, memang kenapa? Tetapi bahkan jika mereka menunjukkan sisi tangguh mereka lagi, saudara Zuo pasti akan membunuh mereka. Apa yang perlu dikhawatirkan? Itulah yang aku takutkan. Siapa di sini yang tidak tahu tentang sifat marah Zuo Fan? Cukup kesal, orang-orang itu tidak akan melihat besok. Jika sesuatu terjadi pada mereka, apa yang akan dilakukan 5 juta tentara Tuoba Tishan di perbatasan? Dugu Feng menggelengkan kepalanya. Sisanya diaduk, masuk akal. Zuo Fan hanya mengerutkan alisnya dengan gembira, ayo, segera bergerak. Zalahan, Zebie, formasi elang. Kami akan melakukannya dalam satu gerakan. Mata Tuoba Liu Feng bergetar melihat Zuo Fan dengan dingin. Pria bertopeng itu mengangguk dan Zalahan sangat gembira. Dagingnya gemetar karena gembira. Tutor istana Hantimo tidak begitu setuju. Liu Feng, kita tidak tahu apa yang bisa dia lakukan atau siapa yang berada di belakangnya. Menyerangnya dengan gegabah adalah hal yang tidak masuk akal. Dia menjadi ancaman saja sudah cukup. Dia harus pergi sekarang atau pasukan monster kita akan menderita. Tuoba Liu Feng mengatupkan rahangnya, kami sedang berselisih dengannya sekarang. Ini adalah alasan terbaik untuk membekukannya. Saat kita bertemu Kaisar Tianyu nanti, kita hanya akan mengatakan bahwa orang itu terlalu percaya diri dengan darah birunya dalam menghentikan kita dan terbunuh oleh serangan nyasar. Hantimo mengangguk setelah jeda yang lama, tapi hatinya masih gelisah. Sejak dia melihat Zuo Fan, pengajar istana merasakan duri di hatinya. Ini adalah intuisi yang dia bangun selama beberapa dekade. Memikirkan terakhir kali perasaan ini datang, saat itulah dia bertemu Suge Changfeng. Tianyu punya banyak bakat. Hantimo memperhatikan tatapan tajam di mata Zuo Fan dan menghela nafas. Menyerang. Zalahan tertawa, mengejar Zuo Fan dengan mata merah, wajahnya berubah dan buas.
Zebie mengeluarkan busur emas berkilauan, menarik talinya seperti kebiasaan saat dia membidik Zuo Fan. Sambil terkekeh, Zuo Fan menjentikkan tangan kanannya dengan jijik. Berhenti. Sebuah suara tua menjulang tinggi di atas keributan itu dan Zuo Fan ditemukan dibayangi oleh sosok yang mengarahkan pedang panjangnya ke enam. Tuo Liu Feng, Han Timo, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Gemuruh. Zalahan berhenti saat kedatangannya. Tuo Liu Feng akhirnya menghela nafas, mundur. Zebie menyadari hal itu dan meletakkan busurnya. Tuo Liu Feng menangkupkan tangannya pada sosok yang menjulang tinggi itu, mengungkapkan rasa hormatnya sekali. Marshal Dugu, sudah lama sekali. Ketika kedua negara terlibat dalam perang selama beberapa dekade, para komandan sudah lama terbiasa satu sama lain dan saling menghormati. Seorang pahlawan menghargai orang lain, tidak peduli di pihak mana mereka berada. Seluruh pimpinan Quan Rong yang hadir di sini menunjukkan rasa hormat mereka kepada pria bernama Dugu Zantian. Saat Marshal tiba, semua orang menghela nafas, mengetahui pertarungan itu gagal. Zalahan mendengus, tidak mau membiarkan Zuo Fan pergi begitu saja. Zuo Fan tidak peduli. Oh, dia juga merasa sangat malu karena kehilangan kesempatan untuk menyelidikinya dengan baik. Meskipun tidak membuang-buang waktu karena dia mendapatkan gambaran kasarnya. Marshal Dugu, bagaimana mungkin rakyatmu tidak memiliki kesopanan? Kami mewakili Kaisar Quan Rong dalam mempersembahkan hadiah kepada yang mulia bangsa Anda. Apakah ini cara tuan rumah bertindak? Menakut-nakuti tunggangan kita dan melukai prajurit kita. Tuba Lianer memelototi Zuo Fan sambil melontarkan tuduhannya. Menurut perkiraannya, dengan posisi Dugu Zantian di Tianyu, jika dia tidak memberikan hukuman berat kepada Zuo Fan, setidaknya dia akan memberinya sesuatu. Mungkin tamparan di pergelangan tangan. Itu akan menyelesaikan kebenciannya saat ini dan masa lalu dengan baik. Sayang sekali Dugu Zantian melihat Zuo Fan tertawa terbahak-bahak, ceroboh, bosan dan tidak tertarik, gambaran sempurna dari orang yang tidak bersalah. Sambil menghela nafas, lelaki tua itu terbang menuju keenamnya. Keenamnya masih sangat hormat saat Dugu Zantian berbisik, guru kerajaan, Tuo Liu Feng, sampai jumpa tamu jauh, saya akan memberi Anda saran yang baik. Lupakan dendammu dan tinggalkan masalah ini di sini, demi kebaikanmu. Kamu tidak boleh macam-macam dengan orang itu. Keenamnya terkejut, menatap Zuo Fan dengan kaget. Marsekal Agung Tianyu sangat serius, bahkan menasihati mereka agar tidak memaksakannya. Sebagai delegasi Quan Rong, mereka mewakili kerajaan mereka. Tidak peduli tokoh mulia atau berkuasa mana yang muncul, setiap orang harus menunjukkan sedikit kesopanan untuk membuka jalan bagi perundingan damai antar negara. Dan Dugu Zantian adalah seorang pria di atas lautan manusia di Tianyu, dihormati dan dikagumi. Siapa yang berani bersikap tegas di hadapannya? Tapi cara dia menyampaikan nasihat dan nada bicaranya, semuanya menunjuk pada fakta bahwa anak di bawah itu berada di atas posisinya. Siapa si orang ini? Setelah melihat Zuo Fan untuk terakhir kalinya, mereka melotot ke belakang, ke Obscure Wolf. Bagaimana kamu mengumpulkan informasi ketika kamu melewatkan ancaman yang begitu mencolok? Hu Liancai juga merasa sedih, membalas tatapan marahnya, lalu menundukkan kepalanya karena malu. Ya, dia memang telah melihat semua pria dan keluarga besar di Tianyu. Tapi siapa yang tahu dari mana bocah nakal ini muncul, memiliki kekuatan seperti dewa? Marsekal Dugu, siapa dia? Kenapa kamu malah enggan menghadapinya? Tuba Lianer bertanya. Sisanya juga memasang ekspresi ingin tahu yang sama. Dugu Zantian menghela nafas, saya tidak segan-segan, tetapi hanya menganggap dia sakit, duri yang harus dihindari. Pangeran kedua menginjak kakinya dan dia meratakan rumahnya. Anda adalah Quan Rong dan saya khawatir jika terjadi sesuatu pada Anda, hal itu akan menjerumuskan negara kita ke dalam perang yang sengit. Saya tidak bisa memilikinya. Hahaha, kamu pasti berpikir aku menghentikanmu demi dia, kan? Padahal aku sebenarnya sedang membantumu. Gemuruh. Semua pikiran mereka terkejut melihat dampak berita ini. Dugu Zantian telah mengungkapkan dua informasi penting. Otoritas Zuo Fan di Tianyu meledak hingga mengabaikan kaisar dan mengusir seorang pangeran.
Yang kedua adalah kekuatan Zulfan. Bahkan 6 dari mereka tidak bisa menghentikannya, tapi malah bisa menimbulkan korban jiwa dan memperburuk hubungan antar negara. Mengapa kita belum pernah mendengar sepatah kata pun yang berkarakter gagah berani? Sebagai isyarat, mereka melirik ke arah Hulian Chai lagi, tetapi pria itu menggoyangkan tubuhnya menjauh dan menghindari tatapan menusuk. Dia berharap dia bisa memasukkan kepalanya ke dalam celana karena malu, betapa memalukannya bagi seorang perwira intelijen. Biarkan aku membawamu ke istana kekaisaran. Sekarang ingat, jaga jarak sebisa mungkin. Dugu Zantian menghela nafas, lalu terbang menuju Zulfan. Nak, aku tidak peduli apa yang terjadi, tolong biarkan yang ini masuk ke akunku. Mereka adalah tamu kita. Zulfan mengangguk, baiklah. Karena Marsekal tua bertanya, saya akan melakukannya. Tolong sebarkan ini wilayah saya dan bukan halaman belakang mereka untuk menyeberang jalan. Zulfan sedang berbicara dengan Dugu Zantian, tentu saja, tapi dia sangat keras bahkan orang tua tuli pun bisa mendengarnya. Dan sebelum dia lupa, dia meninggalkan keenamnya dengan jari tengah sebagai ucapan selamat tinggal, membuat wajah keenamnya mendidih karena marah. Baru kemudian dia berjalan menuju Yun Suang, membawanya melewati pasukan Kuan Rong seperti seorang juara. Orang-orang yang dikerjai oleh Zulfan meratap, dan sekarang, ketika dia berparade di antara mereka, kemarahan mereka mendorong mereka ke tepi jurang. Tetapi tanpa perintah keenamnya, tidak ada yang bergerak sedikit pun, terpaksa membiarkan kelompok Zulfan menyeberang. Dia tidak membiarkan mereka begitu saja, tapi tentu saja meninggalkan pasukan Kuan Rong tanpa sedikit pun martabat. Luar biasa, Long Xingyun mengacungkan jempolnya, tetap dekat dengan saudara Zuo adalah yang terbaik. Dugu Feng menghela napas, syukurlah, ayah baptis menjadi penengah sebelum masalah ini meningkat. Naga iblis yang aneh ini dianggap sebagai santapan para serigala berikutnya, namun sekarang merekalah yang dibiarkan lemah. Dugu Zantian menggelengkan kepalanya dan memimpin 6 orang Kuan Rong yang marah ke istana kekaisaran. Hanya saja kali ini, keenamnya tidak lagi bersikap sombong, tidak setelah harga diri mereka memar beberapa waktu lalu. Tidak dalam mimpi mereka mengira secara manusiawi mungkin bahwa dalam perjalanan ke Tianyu ini, ketika mereka baru saja melewati gerbang kota, mereka akan dibentuk menjadi bentuk. Lupakan tentang martabat, mereka telah kehilangan harga diri. Sementara itu, Perdana Menteri Zhuge Changfeng dan seluruh pejabat berdiri di depan gerbang istana kekaisaran. Mereka telah menunggu dan menunggu, sampai akhirnya, secara ajaib, Kuan Rong tiba. Kecuali 6 orang di belakang Dugu Zantian, sisanya tampak seperti menyeret dan menyeret kaki, bahkan ada yang harus digendong. Dengan wajah berkedut, Menteri Perang berbisik, Perdana Menteri, apakah mereka Kuan Rong? Mengapa mereka terlihat seperti orang-orang yang tersesat dari pasukan yang terkepung? Zhuge Changfeng merenung dan segera mengambil kesimpulan sambil tersenyum, hahaha, saya yakin mereka memang telah dikalahkan. Saya rasa mereka berhadapan langsung dengan duri nomor 1 Tianyu. Para pejabat itu tertegun, lalu terkekeh di dalam. Generasi baru ini. Bab 394, sisi yang sama. Zhuge Changfeng menyambut mereka, mengabaikan pernyataan maaf mereka karena rasa hormat. Dia memimpin mereka ke dalam istana kekaisaran, tempat pesta diadakan bersama para pejabat. Karena hari ulang tahun kaisar belum tiba, kaisar tidak hadir. Usai pesta, delegasi dibawa ke tempat tinggal mereka, di luar istana kekaisaran. Mereka tetap diam selama ini, merasa jijik pada gaya Tianyu yang mewah dan berlebihan. Kamu menyuruh kami datang sejauh ini, dan sekarang kamu ingin kami keluar. Kami bahkan belum melihat kaisar. Itu kebiasaanmu. Masuk ke pesta berarti berperilaku baik, tapi kamu bukan orang hebat yang tinggal di istana kekaisaran yang mewah dan megah. 6 pemimpin Kuan Rong memasuki sebuah kedai minuman kelas atas, sementara para prajurit ditempatkan di garnisun. Garnisun dijaga oleh pasukan Dugu Zantian. Dia berkata menjaga, tapi tidak jauh berbeda dengan mengawasi mereka untuk mengekang perilaku kekerasan di pihak Kuan Rong.
Di tengah malam, sesosok tubuh kurus menghindari patroli dan menyelinap ke sebuah rumah yang terang benderang, mengetuk 2 kali, "Saudaraku, ini aku." Pintu terbuka sedikit dan sosok itu menyelinap masuk. Melihat ke atas, dia tidak lain adalah Tuba Lianer. 6 orang berada di ruangan itu, pemimpin delegasi Kekaisaran Quanrong dan 1 orang belum menampakkan wajahnya. "Siapa dia?" Tuba Lianer menunjuk ke arah orang berjubah itu. Tuoba Liu Feng dan guru istana saling tersenyum. Ketika sosok berkerudung itu mengangkat kepalanya, dia berbicara dengan nada yang familiar. "Hahaha, Nona Lianer, kita sudah mengobrol sepanjang hari di pesta namun kamu sudah melupakanku." "Ses." Tuba Lianer melirik pria tua itu dan tergagap. "Zetsuge Changfeng. Apa yang kamu?" "Lianer, jangan membuat keributan. Perdana Menteri Zuge," kakaknya tersenyum, "berada di pihak yang sama dengan kita." "Apa?" Tuba Lianer menatap Suge Changfeng untuk beberapa saat, tidak mampu memahami gagasan itu. Pemimpin besar 4 pilar Tianyu ada di pihak Quanrong. Suge Changfeng tersenyum melihat kebingungannya. "Nona Lianer, saya dan ayah Anda yang terhormat, pengajar kekaisaran dan kaisar Anda, telah melakukan kontak rahasia selama beberapa dekade." Lianer mengedipkan matanya yang besar dan murni, menoleh ke arah kakaknya, hanya untuk menemukan dia mengangguk. Sekarang sebagai orang percaya, dia berkata, "Saya akhirnya mengerti mengapa Anda begitu percaya diri dalam misi ini. Anda memiliki Perdana Menteri Zuge di dalam. Dialah yang kamu sebut mata-mata paling andal." Tuoba Liu Feng hanya nyengir. Dia kemudian berkata, "Tuan Perdana Menteri, apakah tidak ada perubahan pada rencana tersebut? Saya merasa situasi di Tianyu telah mengalami pergolakan." "Hahaha," jenderal muda itu tertarik. "Memang benar hal ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Rencana kami hanya harus mengikuti perkembangan zaman." Suge Changfeng mengangguk, "Namun jangan khawatir, panggung telah berubah menguntungkan kita dan bukan menentangnya." "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" kata Han Taimo. Suge Changfeng tersenyum percaya diri. Rencana awalnya adalah menggunakan peringatan 100 tahun sebagai alasan untuk membawa Quanrong berpangkat tinggi ke ibu kota kekaisaran. Ketika waktunya tepat, Komandan Tuoba akan memberikan tekanan di perbatasan, membawa pergi Dugu Zantian dan membiarkan lapangan bermain terbuka bagi Regent Estate untuk memicu kekacauan dalam penaklukan rumah-rumah tersebut. Dengan anak buah kaisar yang sibuk dengan kekacauan ini, dia tidak akan mempunyai siapapun di sampingnya, memberi kita kesempatan sempurna untuk memenggal kepalanya. Rencananya 90% terjamin keberhasilannya. Begitu kaisar jatuh, sisanya akan menyusul. Tanpa dukungan, veteran Dugu Zantian juga akan dipukul mundur. Pada titik ini, pasukan Quanrong akan memiliki kebebasan untuk pergi ke seluruh negeri, dengan semua yang diambil oleh Tianyu. Poin krusialnya adalah semua skenario ini terjadi pada waktu yang bersamaan. Pada saat 3 sekte penjaga kekaisaran mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Kami hanya akan memberi mereka sedikit sesuatu untuk menenangkan mereka nanti dan Tianyu akan menjadi milik kami. Ya, itulah rencana awal. Tapi apa yang berubah? Han Timo bertanya. Mata Suge Changfeng berbinar, perubahan ini terjadi secara tiba-tiba bagi semua orang. Tianyu tidak lagi memiliki 7 rumah mulia, melainkan 8. Sekarang keadaannya semakin kacau, dengan 3 faksi menemui jalan buntu. Bahkan Regent Estate yang ambisius pun merasa situasi ini sulit untuk diatasi. Bagaimana bisa? Tuoba Liu Feng panik. Suge Changfeng menatapnya lama. Sebenarnya, kamu sudah bertemu dengan rumah ke-8 hari ini. Klan Luo, dipimpin oleh pelayan itu, Zuo Fan. Zuo Fan, orang yang sama yang memblokir kita. Semua orang berteriak. Tuoba Liu Feng haus akan darah, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Karena mereka menggagalkan rencana kami, maka kami akan membantu Regent Estate membasmi mereka. Tuan Muda Tuoba, santai saja. Suge Changfeng tersenyum mengejek, jika Zuo Fan adalah sasaran empuknya, dia pasti sudah mati berabad-abad yang lalu. Dengan segala hormat, seperti Anda sekarang, menghadapi Zuo Fan akan berakhir dengan kehancuran Anda semua. Masing-masing dari mereka terkejut dan memandang Suge Changfeng dengan tidak percaya.
Tuba Lianer membentak, Perdana Menteri Zhuge mencoba menakut-nakuti kita. Saya pernah bertemu dengan Zhuo Fan sebelumnya. Dia kuat, ya, tapi bukannya tak terkalahkan. Zalahan atau Zebie, nyatanya siapapun di sini bisa dengan mudah membunuhnya. Dengan 2 orang melawannya, dia pasti akan menghembuskan nafas terakhirnya untuk selamanya. Zalahan dan Zebie sangat bangga, kami bukanlah pejuang Quanrong terbaik tanpa alasan. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya, hahaha, Nona Lianer, kapan kamu bertemu dengannya? Apa budidayanya? Sekitar setahun yang lalu. Dia adalah seorang kultivator bon tempering puncak saat itu. Tuba Lianer mengenang, sekarang dia berada di lapisan ketiga tahap surga yang mendalam. Itu membuktikan dia luar biasa, tapi tidak ada yang tidak bisa kita tangani. Suge Changfeng menghela nafas, apapun bisa berubah, jika diberi waktu yang cukup. Untuk monster seperti Zhuo Fan, 1 tahun sudah lebih dari cukup. Hahaha, lihatlah melampaui tingkat budidayanya yang rendah. Mengadu ahli Radiant State melawannya adalah sikap terlalu percaya diri dan ambisi buta. Anda sedang mempersiapkan diri untuk gagal. Zalahan dan Zebie melotot saat Suge Changfeng melanjutkan dengan tidak peduli dan berbicara dengan tatapan yang sangat dingin. Belum lagi, setiap faksi di Tianyu menemui jalan buntu. Tampak sepi dari luar namun badai sedang terjadi di bawah permukaan. Ini waktu terbaik untuk rencana kita. Dan kandidat terbaik untuk memecahkan kebuntuan tidak lain adalah Zhuo Fan yang tak kenal takut. Kamu tidak bisa menyentuhnya sebelum itu, mengerti? Pidato Suge Changfeng diakhiri dengan sebuah perintah. Bukan sesuatu yang ingin diterima oleh para petinggi Quanrong. Hanya Han Timo yang termenung sebelum mengangguk, kamu lebih tahu situasinya daripada kami. Kami akan mendengarkan Perdana Menteri. Suge Changfeng mengangguk senang. Dia mengobrol lebih lama dan kemudian pergi. Kedua orang tuanya sedang menunggu di luar. Dengan kepergian Suge Changfeng, Zalahan adalah orang pertama yang bertindak. Guru kerajaan, Tuan Muda, apakah kita akan melakukan apa yang dikatakan rubah tua? Kami tidak punya pilihan. Kami adalah orang asing di negeri asing dan tidak boleh bertindak seenaknya. Han Timo berkata, serigala yang tidak jelas. Kamu punya waktu 3 hari untuk mencari tahu tentang kejadian terbaru di Tianyu. Dan kali ini, jangan biarkan hubungan antar faksi dan tindakan mereka luput dari perhatian Anda. Dengan wajah merah, Hulian Cai membungkuk dan pergi di malam yang gelap gulita. Sementara itu, di ruang kerja Istana Kekaisaran, Kaisar sedang membaca laporan ketika seorang pelapor datang. Sesosok tubuh berkulit hitam berlutut, Yang Mulia, telah datang kabar bahwa delegasi Quanrong telah ditempatkan. Juga, Perdana Menteri telah melakukan kontak. Jenggot Kaisar bergetar dan dia menyeringai, hahaha, akhirnya dimulai. Kaisar mengambil bidak hitam putih dari kotak catur di sampingnya dan melemparkannya ke tanah. Bidak tersebut sedang dimainkan. Yang tersisa hanyalah skakmat. Di observatorium paroki, Yun Suang mengamati langit dengan peralatan komunikasi surga. Zhuo Fan berdiri menonton dengan cemberut, mengulangi kejadian hari ini. Gadis Quanrong khususnya terus kembali padanya. Aparatus komunikasi surga berhenti dan Yun Suang tampak kehabisan napas, dengan sedikit keringat di alisnya. Bagaimana kabarnya, Suanger? Adakah perubahan ke arah yang lebih baik? Zhuo Fan bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Suanger tampak serius. Tidak hanya tidak ada perubahan menjadi lebih baik, tapi naga berjongkok terlihat lebih mengesankan, siap untuk terbang. Zhuo Fan tahu itu adalah tanda bahwa dia akan segera menguasai negeri ini. Dengan kata lain, kedatangan Quanrong membuat keluarga kekaisaran semakin berkuasa. Itu sangat aneh, kecuali... Mata Zhuo Fan berbinar. Yun Suang memohon, pelayan Zhuo, pemandangan ini telah menunjukkan kepadaku bahwa negeri ini akan berada dalam kekacauan yang lebih besar lagi. Rakyat akan kesakitan, menderita dan celaka. Saya mohon padamu, tolong selamatkan mereka. Anda sendiri yang bisa mengubah nasib ini. Orang-orang klan Yun sangat aneh. Anda telah mengesampingkan balas dendam Anda untuk kerabat Anda dan malah peduli pada orang lain. Zhuo Fan menyeringai, jangan khawatir, kamu bersamaku sekarang.
Saya akan membantu Anda mencapai keinginan Anda. Tidak, ini untuk rakyat, Yun Suang membenarkan. Zuo Fan menggoda, aku akan melakukannya untukmu, tapi jangan merasa ingin melakukan hal yang sama untuk orang lain. Sekarang, kamu ingin aku melakukannya lagi untuk siapa? Untuk aku, tersipu, Yun Suang menundukkan kepalanya. Zuo Fan tertawa, pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang terus-menerus. Semua orang mati fokus pada klan Luo. Bab 395, memilih tempat. Selama 3 hari, delegasi Quan Rong dikurung di garnisun. Karena tidak mendapat panggilan langsung dari kaisar, para penjaga kini terlihat sangat dekat dengan sipir. Mereka bosan, menunggu Hu Liancai mengirim kembali sesuatu, apa saja. Dengan riak, tembok tinggi halaman bergoyang di satu tempat, diikuti oleh Hu Liancai yang licik akhirnya muncul. Karena tidak ada penjaga yang lebih bijak, Tuoba Liu Feng memberi isyarat kepada mereka untuk kembali ke ruangan untuk berdiskusi. Hu Liancai, apakah kamu sudah mengetahui situasi Tianyu? Tuoba Liu Feng bertanya. Hu Liancai mengangguk berat dan memberi hormat, Tuan Muda, Tianyu sama seperti yang kita pelajari dari Perdana Menteri Zuge, yang telah mengalami perubahan besar. Semua disebabkan oleh orang yang sama yang menghentikan perjalanan kami, Zuo Fan. Dia adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Tuoba Liu Feng mengangkat alisnya, menatap matanya dan memberi isyarat untuk melanjutkan. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk mengatur pikirannya dari hatinya yang terlalu bersemangat, Hu Liancai menekankan setiap kata, berdasarkan penyelidikan saya, tidak ada rumah bangsawan ke-8 tahun lalu, tetapi klan kelas 3 tanpa nama. Namun di bawah kepemimpinan Stuart Zuo, klan ini menyerang seperti kilat, membunuh semua orang yang menghalangi mereka untuk mencapai status rumah bangsawan ke-8. Dia adalah bakat langka, dengan pikiran tajam dan kekuatan tak terbatas. Hu Liancai menceritakan secara sistematis sejarah klan tersebut. Menghela nafas sesekali, tapi semua karena rasa hormat dan takut. Narasinya memakan waktu setengah hari. Semua orang memperhatikannya dengan tatapan kosong, bibir mereka kering, tidak percaya. Tuoba Liu Feng dan guru kerajaan benar-benar diliputi kekhawatiran. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, dia telah membesarkan klan kelas 3 menjadi sebuah rumah, bahkan melampaui warisan mereka yang berusia ribuan tahun. Pria ini sungguh langka. Dia bukan hanya seorang pria yang punya tipu muslihat, tapi seorang jenius yang belum pernah terdengar dalam arti sebenarnya. Hu Liancai, apakah kamu yakin tidak salah? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Zalahan memprotes penolakannya. Memutar matanya, Hu Liancai juga merasa getir. Apakah menurutmu aku ingin mempercayai dongeng ini? Apakah aku sebodoh itu? Semua orang di jalanan mengetahui hal ini, sampai yang terakhir. Saya terpaksa mempercayainya. Itulah mengapa Zuge Changfeng menyuruh kami menjauhi dia. Dia adalah ancaman serius. Sebaiknya kita mengikuti sarannya untuk saat ini, kata Han Taimo. Tuoba Liu Feng memicingkan matanya sambil merenung tetapi pada akhirnya mengangguk, dia akan menjadi tujuan kita jika kita tidak menyingkirkannya. Namun dengan jumlah kami yang sedikit, akan sulit jika dia memiliki keterampilan yang mereka katakan. Kita perlu memikirkan gambaran yang lebih besar. Tuoba Liu Feng harus menerimanya tidak peduli betapa menyakitkannya hal itu. Zalahan masih sepenuhnya menentangnya. Bukankah Tuoba Lianer baru saja mengatakan bahwa aku dan Xavier sudah cukup untuk menyia-nyiakannya? Ini tidak masuk akal. Komandan muda itu memiliki kepercayaan penuh pada 8 pengawas serigala. Misi mustahil apapun akan selesai begitu mereka masuk. Jadi mengapa saat melawan anak kecil Tianyu, dia kehilangan kepercayaan diri? Zalahan menggerutu dalam hati, sambil melirik Xavier. Dari tatapannya yang sedingin es, dia mengira pria itu memiliki pemikiran yang sama. Sekarang kita mengetahui situasi Tianyu dan hanya perlu menunggu panggilan kaisar. Hu Liancai, lanjutkan pencarian dan laporkan apapun yang Anda temukan, bahkan rumor. Kalian semua diberhentikan. Dipahami. Tuoba Liu Feng menyuruh mereka semua mundur. Hu Liancai membungkuk.
Saat mereka semua berpisah dan Hu Liancai diam-diam menyelinap keluar, seseorang berseru, "Hu Liancai, tunggu." Hu Liancai menoleh untuk melihat Tuba Lianer membawa Zalahan dan Zebie. Dia membungkuk, "Nona muda, apakah Anda membutuhkan saya?" Hu Liancai, metode budidaya sembunyi-sembunyimu jarang terjadi di dunia ini. Bisakah kamu juga mengajak kami? Lianer menatapnya dengan harapan terpancar di matanya. Hu Liancai mengerutkan kening, "Nona muda, apakah kamu?" "Hahaha, sejujurnya, sobat, kami ingin menyingkirkan bajingan tak tertahankan itu." Zalahan berteriak, wajahnya berkerut karena kebencian. Hu Liancai mengucap, "Tidak bisa. Katakanlah rumor tentang dia dibesar-besarkan, tapi itu tidak berarti Anda bisa mengalahkannya. Kita masih belum tahu apa yang dia lakukan hingga mencapai posisi setinggi itu, sendirian juga. Bergerak tanpa persetujuan guru kerajaan dan tuan muda akan mempengaruhi rencana. Kami tidak dapat bertanggung jawab atas hal itu. Aku tidak bisa membawamu." Ketiganya mengangguk, memikirkan hal yang sama. "Tetap saja," Tuba Lianer melanjutkan, "kalau begitu kami tidak akan membunuhnya, dan hanya akan memberinya pelajaran." "Hu Liancai, kamu juga pernah mendengarnya, betapa saudaraku tidak percaya padamu, 8 pengawas serigala. Kita harus membuktikan bahwa dia salah, untuk menghilangkan rasa malu sebagai pejuang Kuanrong. Bagaimana jika anak itu seperti dewa seperti yang mereka katakan? Cukup jika rumor selalu cenderung dilebih-lebihkan. Kapan Anda pernah melihat seseorang sekuat itu menerima serangan dari 2 ahli puncak Radiant State di lapisan ketiga dari tahap surga yang mendalam? Itu tidak manusiawi." Tuba Lianer memotongnya dengan penolakan yang kuat, "Zalahan, dengan kekuatan bawaanmu, kamu telah hidup di antara binatang spiritual jauh di pegunungan sampai 20. Apakah Anda bisa? Apakah kamu percaya hal konyol seperti itu benar-benar terjadi di bumi ini?" Zalahan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Nona muda, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi saya belum menemukan seseorang yang dapat bertahan dengan kekuatan saya. Ketika saya memasuki tahap Radiant, saya bisa menangani serangan puncak tubuh kultivator tahap Radiant, sementara 2 serangan akan lebih sulit. Inilah sebabnya mengapa saya tidak mempercayai apa yang dikatakan Hu Liancai tentang kehebatan tusukan itu. Itu adalah sebuah fantasi, sebuah dongeng yang dibuat-buat. Ya, saya telah bertemu pria itu dan meskipun dia cepat dalam berkultivasi, itu tidak membuatnya tak terkalahkan. Kami hanya akan mengungkap siapa penipu itu dan menunjukkan kekuatan ilahi Kuanrong." Wajah Tuba Lianer dipenuhi dengan kebanggaan, "Belum lagi bajingan itu jahat padaku di Beast King Mountain. Dia bahkan mencuri barang-barangku. Dan aku harus membiarkan dia lolos begitu saja. Kami, Kuanrong, tidak mudah menyerah." Hu Liancai mengangguk. Mereka adalah pejuang yang tidak tahu cara mundur. Tentu saja mereka pasti akan melampiaskan amarahnya. Tanpa basa-basi lagi, Hu Liancai mengangguk, "Baiklah, Nona muda, masukkan cincin penahan binatang buasku. Aku akan mengajakmu keluar." Dengan mata berbinar, Tuba Lianer dan 2 lainnya menjadi bersemangat. Dalam sekejap, Hu Liancai menyembunyikannya. Sosok Hu Liancai berkilauan dan dia segera menyatu dengan alam, bergerak seperti gelombang panas. Sementara itu, di Taman Kompleks Bupati Kemakmuran, Zuo Fan sedang menyeruput teh hijau di bawah paviliun. Di depannya ada segenggam batu berserakan di atas meja. Zuo Fan terus memperhatikan mereka. "Pelayan Zuo, apa yang ada di pikiranmu?" Sebuah suara lembut membuyarkan lamunannya, melihat Yun Suang datang. Batu-batu itu memiliki nama di atasnya, dan Yun Suang berkata, "Begitu, pengurus Zuo sedang bertukar pikiran bagaimana cara keluar dari kebuntuan ini. Ya, 4 faksi, termasuk Kuanrong, sekarang sedang berselisih." Zuo Fan tersenyum, menyesap tehnya, dan menimbang batu. Tidak ada pihak yang ingin kebuntuan terus berlanjut, mencari Paloka begitu keras di kepala sehingga dia bisa menghancurkan kebuntuan ini lebar-lebar. Tapi siapa yang bersedia menjadi pusat badai, musuh publik nomor 1, yang nasibnya akan tercabik-cabik? Yun Suang menatapnya bingung, sambil menggaruk kepalanya. Zuo Fan tersenyum, "Saya tidak ingin melakukannya, tetapi Suanger,
apa yang saya pahami dari bacaan Anda adalah bahwa semua pemain berbahaya ini memiliki satu kesamaan, mereka semua ingin menjadikan saya kambing hitam. Nasib seperti itu sulit diubah, meskipun saya bersedia. Yung Suang melihat sorot matanya dan mulai khawatir. Zuo Fan menertawakan pandangannya, tenang, karena saya tahu arah surga, saya hanya akan bergerak melawan arus. Mereka ingin saya menjadi pusat dari semuanya, itu tidak masalah bagi saya. Mereka hanya perlu menyaksikan kedatangan Gu Santong yang kedua kali. Tapi tidak seperti dia, aku bukan orang yang mudah jatuh, hehehe, Zuo Fan mencibir. Yung Suang menghela nafas, dia belum terbiasa melihat seringai jahatnya, tetapi merasa nyaman mengetahui Zuo Fan telah mengambil keputusan. Yongning memanfaatkan momen ini untuk membuat kehadirannya diperhatikan, dalam pakaian ilmiahnya yang modis dan lintas gender, lintas budaya, lintas usia, swanger, Zuo Fan, untuk merayakan ulang tahun ke-100 ayah kekaisaran, ibu kota kekaisaran sedang mengadakan festival lentera. Ayo pergi. Kamu menyelinap keluar lagi. Zuo Fan sedang tidak mood, tidak tertarik. Yongning mengempis dan menoleh ke Yung Suang. Sebagai saudara perempuan yang baik, Yung Suang tahu apa yang dipikirkan Yongning, pelayan Zuo, ibu kota kekaisaran sedang kacau dan dua gadis lemah harus pergi sendirian. Baiklah, kamu adalah aset yang harus aku lindungi dan jaga. Zuo Fan melambai padanya dan menggelengkan kepalanya. Gadis-gadis itu menyembunyikan senyuman licik. Bersambung.